Pacaran sama HP, baper kok sama ketikan, baper kok sama layar. Lebih halusnya, jatuh cinta dengan sebuah layar kaca. Hai, aku Syala Fitrianti. Aku adalah salah satu mahasiswa dari Sekolah Vokasi IPB University dengan jurusan Komunikasi Digital dan Media angkatan 60. Salah satu kunci sebuah hubungan adalah komunikasi dan salah satu tujuan komunikasi adalah membangun hubungan. Ngomong-ngomongin tentang hubungan, guys, di sini aku bakal ngebahas bareng-bareng sama kalian tentang komunikasi hubungan virtual. Mungkin banyak banget yang gak asing sama hubungan virtual ini, atau bahkan teman-teman ada yang pernah ngejalanin hubungan virtual, atau hingga saat ini teman-teman ada yang sedang menjalani hubungan virtual. Pembahasan kali ini sebenarnya menarik banget, apalagi buat aku, karena banyak banget gak sih sekarang yang udah ngejalanin hubungan virtual, kayak udah umum banget gitu. Tapi dari aku sendiri tuh belum nangkep kayak kenapa sih orang tuh bisa ngejalanin hubungan virtual, kayak gimana caranya, gimana cara mereka berkomunikasi, dan gimana cara mereka menyelesaikan masalah-masalah yang gak semua masalah tuh bisa diselesaikan lewat komunikasi jarak jauh. Karena di aku sendiri, aku tuh masih megang statement kalau misalnya ketemu itu sangat penting buat suatu hubungan. Miskomunikasi apapun kalian, menurutku kalau misalnya ketemu itu tuh bisa selesai permasalahan untuk aku ya. Karena itu aku tuh masih bingung, kenapa sih orang bisa ngejalanin hubungan virtual, lalu gimana mereka bisa menyelesaikan masalah-masalah miskomunikasi yang mereka alami. So, teman-teman, aku tuh udah research banget nih informasi-informasi tentang hubungan virtual yang aku cari di website dan media sosial. Oke, yang pertama kayaknya kita harus ngebahas satu persatu ya. Mungkin dari komunikasi. Yang aku dapat, komunikasi itu ternyata adalah suatu proses penyampaian pesan dan informasi dari pihak satu ke pihak lainnya, sehingga mereka tuh saat menyampaikan pesan yang dimaksud itu bisa dipahami secara bersama gitu, disepakati dan dipahami secara bersama. Dan ternyata komunikasi ini berperan penting dalam suatu hubungan antar individu maupun antar kelompok. Itu adalah definisi suatu komunikasi. Lalu kita lanjut aja ke definisi suatu hubungan virtual. Ternyata katanya hubungan virtual adalah pasangan yang bertemu secara online tanpa pernah bertemu sama sekali, tapi dia sudah menjalani sebuah hubungan, atau zaman sekarang namanya pacaran. Jadi pacaran virtual gitu. Jadi hubungan virtual tuh dia bertemu secara online lewat media-media online dan menjalani komunikasi secara virtual dalam jangka waktu yang panjang. Katanya sih ya, mereka ini bertemu di media-media online, salah satunya seperti Instagram, TikTok, lalu Snapchat, Telegram, atau sekarang banyak banget aplikasi-aplikasi cari jodoh nggak sih? Nah, katanya mereka tuh biasanya tuh awal mulanya tuh ketemu dari situ. Nah, itu adalah hasil research yang aku dapat dari berbagai media online dan website. Tapi aku tuh masih belum dapat gitu, belum cukup tentang komunikasi hubungan virtual ini. Jadi kayaknya kita tuh butuh seseorang yang mungkin pernah ngejalanin hubungan virtual, karena kalau misalnya ngomongin hubungan virtual itu pasti ada yang dari hati, dari perasaan gitu kan. Pasti kita tuh harus ngedengar juga apa sih definisi dari mereka yang ngejalanin hubungan itu. Jadi spesial di video kali ini aku bakal ngundang salah satu teman dekat aku yang dia tuh udah pernah ngejalanin hubungan virtual bertahun-tahun lamanya sampai saat ini. Jadi mari kita hubungin teman aku ini. Oke guys, kali ini aku udah terhubung nih sekarang sama temanku. Halo Nesha. Boleh say hi? Oke, boleh dong Nesha perkenalan nih buat teman-teman yang lagi nonton video. Halo semuanya, salam kenal, nama aku Nesha dan aku salah satu teman Sahla yang pernah ada di hubungan virtual selama beberapa tahun, kurang lebih hampir 4 tahun sih. Aku jalanin hubungan pacaran selama virtual dan barusan kemarin putus. Oh my god, sedih banget. Tapi nggak apa-apa kan, aku mau banyak pengalaman kamu nih Gak yang apa-apa paham banget sama hubungan virtual. Oke deh. Iya, gak apa-apa banget, sedikit cerita ya. Cerita dulu gak sedikit? Oh boleh. Boleh deh, cerita nih tentang pengalaman kamu dong pas lagi ngejalanin hubungan virtual.
Oke, kalau misalnya aku pribadi ya, selama hubungan virtual aku itu berjalan, sebenarnya nggak selalu mulus. Karena banyak berantemnya soal cemburu, rasa khawatir, dan nggak percaya juga posesif dari kita masing-masing itu kayak saling ngekang sebenarnya. Dan makanya barusan kemarin putus dan kayaknya benar-benar gak bakalan nyambung lagi deh. Aku akui kalau misalnya aku itu salah satu orang yang gagal di hubungan virtualnya. Tapi aku di sini nggak pengen teman-teman yang lagi ngejalanin hubungan virtual juga ngerasa percuma dan sia-sia, karena nggak ada yang percuma guys di hidup ini. Karena bisa aja kalian lebih baik daripada aku, hubungan aku dan pacar aku kemarin. Nih, maaf banget ya ganggu waktu sibuk kamu nih. Aku tuh punya beberapa pertanyaan. Ya, aku punya beberapa pertanyaan buat kamu. Langsung aja ya kita ke pertanyaan pertama nih. Ini relevan banget sama topik yang aku lagi ambil saat ini. Jadi menurut kamu nih, karena aku lagi ngejelasin suatu komunikasi hubungan virtual, dan kebetulan kamu kan pernah menjalani hubungan virtual kan. Jadi iya bener banget sih. Ya, definisi kamu tentang hubungan virtual tuh apa? Oke, pasti hubungan virtual itu orang-orang udah nggak pada asing lagi ya di era sekarang. Kayak yang kita tahu kalau hubungan virtual itu hubungan yang terjadi di dunia maya tanpa adanya pertemuan langsung gitu di dunia nyatanya. Jadi berkomunikasinya tuh hanya lewat media sosial. Biasanya chat, telepon, ya kalau misalnya mau face to face paling lewat video call ya. Mirip-mirip lah sama LDR, tapi bedanya kalau virtual itu gak pernah ketemu secara langsung. Mungkin agak aneh ya kalau misalnya kita tuh beranggapan kok bisa sih suka padahal gak pernah ketemu. Ya sebenarnya bisa-bisa aja, karena kan yang pertama itu yang bisa bikin kita nyaman itu karena kita komunikasinya nyaman sama orang itu, ngerasa sefrekuensi, ngerasa satu humor. Jadi itu bisa menimbulkan perasaan yang saling suka sih. Terus juga dimana kalau misalnya kita bisa ngerasain nyaman sama seseorang, itu kan pasti kita kedepannya bakalan nyaman ya. Terus juga kalau misalnya orang ini bisa ngehibur kita juga tanpa canggung dan bakalan awet gitu sama hubungannya. Menurut aku sih kayak gitu. Oke. Kamu kan udah udah pacaran gitu kan sama cowok kamu itu yang kamu lagi jalanin hubungan virtual itu. Nah, itu kan pasti kalau pacaran atau jalanin hubungan pasti kan dalam jangka waktu yang lama, yang panjang gitu. Gimana sih cara kamu tuh buat kayak tetap efektif kalau komunikasi itu biar berjalan dengan baik? Tuh cara kamu sama pasangan kamu itu di hubungan virtual tuh cara komunikasinya seperti apa? Cara komunikasi hubungan virtual ya, yang pertama kalau misalnya kita udah ngejalin hubungan virtual itu kan pasti udah nyaman dan terbiasa cuman saling komunikasi ya, udah jalan-jalan bareng, udah ngelakuin hal-hal yang biasanya dilakuin sama pasangan lainnya. Jadi gimana caranya biar efektif? Ya kuncinya selalu jujur dan harus selalu terbuka gitu sama pasangan kita. Terus juga selalu ngabarin hal-hal kecil soal keseharian kita, karena kalau hal-hal kecil itu selalu dikabarin, percaya deh sama aku, itu tuh bisa ngebangun rasa di hubungan virtual dan rasa kepercayaan itu semakin meningkat sama pasangan sendiri. Dan kalau misalnya lagi ada masalah, kuncinya adalah jangan merasa paling benar sendiri. Terus kalau aku ya selalu nyoba untuk bisa ngerti dari dua point of view, walaupun sebenarnya berat sih untuk ngertiin orang dan perasaan mereka kalau misalnya kita ngerasa kita nggak salah gitu ya. Jadi intinya biar efektif kayak gimana, yang pertama selalu terbuka dan jujur. Lalu selanjutnya itu kan kalau misalnya hubungan virtual itu jaraknya jauh kan, pasti adalah kendala-kendala atau masalah-masalah. Nah, biasanya masalah atau kendala yang ada di hubungan virtual tuh apa aja? Sebenarnya banyak ya. Tapi kalau misalnya kita bicara kendala soal yang paling besar itu ya apalagi sih kalau bukan jarak. Karena kan rasanya sedih ya kalau misalnya kangen tapi kita nggak pernah ketemu secara langsung. Cuma bisa ngelakuin hal-hal sederhana untuk melepas rasa rindu.
kadang juga kalau misalnya lagi ngelihat orang yang ngedate nih, tapi posisinya kita lagi sendiri gitu, itu suka sedih sih, dan berharap orang yang jadi pacar kita juga bisa ada saat itu sama kita. Sebenarnya bukan iri sama hubungan orang, bukan ngebandingin hubungan kita dengan hubungan orang juga, tapi ya karena sedih aja nggak sih kalau misalnya kita nggak bisa ngelakuin hal itu juga sama pasangan sendiri. Tapi bukan berarti kita juga pengen dan harus nyari orang yang bisa untuk kita ajakin kayak gitu. Maksudnya kayak kita butuhkan orang deket untuk bisa ngelakuin hal-hal yang biasanya orang lain lakuin. Kita tuh pengen sama dia yang jauh ini, gimana supaya kita bisa bareng-bareng dan bisa ngelakuin hal-hal yang bikin kita bahagia gitu. Terus juga kendala lainnya itu cemburu, overthinking pastinya, karena takut kalah saing sama yang lebih dekat. Makanya modal bottom paling besar ya itu tadi, kekhawatiran pasangan yang takut pasangannya itu diambil sama orang lain yang lebih dekat gitu sih kalau untuk kendala. Nah itu kan kendalanya, masalahnya sedih, terus overthinking ya kan, banyak banget masalah-masalahnya. Iya. Jadi kalau dari diri kamu sendiri nih, gimana sih caranya buat bisa menyelesaikan, mengatasi masalah-masalah yang ada di hubungan virtual kamu? Jadi dari banyaknya kendala yang udah aku sebutin tadi, sebenarnya ada benang merahnya loh supaya kendala yang tadi itu bisa ada jalan keluarnya. Yang pertama, selain komunikasi, yang paling penting itu sebenarnya pengertian. Karena kalau misalnya kita udah sering mengkomunikasikan tapi kita yang nggak mau pengertian dan perhatian sama pasangan sendiri, ya nggak ada hasilnya gitu, hasil komunikasi kitanya. Terus juga kita harus paham dan menerima, juga memvalidasi apa yang pasangan kita rasain. Juga saling percaya satu sama lain, karena kalau nggak percaya bisa numbuhin racun di dalam hubungan itu sendiri. Jadi banyak kecemburuan, rasa posesif, dan lain-lain sebagainya. Terus juga perlu diingat kalau misalnya sabar itu nggak ada batasnya di dalam hubungan virtual. Apalagi kalau misalnya hubungannya belum ada kesempatan untuk ketemu, karena kan banyak yang diperhitungkan ya, dari transport, penginapan, modal ngedate, dan lainnya. Apalagi kalau misalnya kita masih sekolah atau mahasiswa yang uangnya itu masih harus disisihkan untuk keperluan yang lebih penting. Jadi kalau misalnya virtual ya disabar-sabarin aja, tapi kalau misalnya nggak terlalu jauh lebih baik ketemuan. Intinya sabar, saling percaya, komunikasi, dan pengertian. Terus pertanyaan yang terakhir nih, kamu ada nggak sih motivasi atau saran atau kayak pesan buat teman-teman yang nonton video ini yang lagi ngejalanin hubungan virtual dari kamu sendiri? Tentu ada dong. Sedikit pesannya dari aku untuk kalian nih yang lagi ngejalanin hubungan virtual juga, tetap yakin ya kalau misalnya nggak ada yang mustahil dan hubungan virtual itu wajar, nggak aneh, dan sama kayak hubungan biasanya. Selagi masih bisa jaga komitmen dan kesetiaan, besar kok peluang kalian untuk ketemu dan lanjut ke arah yang lebih jauh. Karena banyak kan yang kenalan virtual juga ujung-ujungnya menikah dan udah bahagia sekarangnya. Dan harapan aku sih, doa aku semoga yang lagi ngejalanin hubungan virtual dijauhin dari godaan-godaan orang yang dekat yang bisa ada untuk kalian. Semangat pejuang hubungan virtual. Oke. Itu perayaan terakhir. Nay, makasih banget waktunya udah nyempetin buat bantu aku buat ngebahas tentang hubungan virtual sama teman-teman. Boleh say bye dulu dong sama teman-teman. Bye-bye. Bye-bye. Makasih juga ya Sahla karena udah ngasih aku kesempatan untuk bisa wawancara nih sama kamu. Oke. Wah, setelah berbincang panjang sama temanku, aku dapat simpulin sih, ternyata emang tahta tertinggi dari sebuah hubungan adalah komunikasi. Tanpa komunikasi sebenarnya bukan hanya hubungan virtual saja, ada hubungan nyata, hubungan antar kelompok. Itu kalau tanpa komunikasi yang baik, hubungannya pun akan tidak berjalan dengan baik gitu. Jadi sebenarnya balik lagi sih ke kita, apakah kita mau ada kemauan untuk menjalani hubungan yang baik? Jika kita ada kemauan untuk menjalani hubungan yang baik, pastikan komunikasi kita tuh baik gitu. Kita bisa memberikan feedback yang terbaik, lalu menjaga komunikasi itu tetap berjalan dengan seimbang, balance, dan baik gitu. So
So, itu adalah video pembahasan dari aku. What about you guys? Kalian boleh komen di bawah saran, pesan, ataupun diskusi lagi bersama aku tentang hubungan virtual ini. Boleh banget komen di bawah. Makasih banget udah nemenin aku dari video awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Bye-bye.